Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para Dewan Guru SMA Negeri 2 Bondowoso, yang saya banggakan peserta MPLS tahun 2021 yang saya banggakan. Tiada kata yang pantas diucapkan di atas kebenaran dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi yang akan kami sampaikan, terlebih dulu perkenalkan, nama saya Akroman Maularoyan dan rekan saya Alivia Leturahmi. Di sini kami sebagai perwakilan OSIS periode 2020-2021 SMA Negeri 2 Bondowoso. Teruntuk adik-adik peserta MPLS, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar SMA Negeri 2 Bondowoso. Semoga dengan keterimanya adik-adik di sekolah tercinta ini, kalian semua dapat menggapai cita-cita yang kalian inginkan, dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, dan terlebih lagi dapat mengharumkan nama sekolah tercinta kita, yaitu SMA Negeri 2 Bondowoso. Baik, selanjutnya di sini kami akan membahas secara dalam tentang organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa kita sebut OSIS. Apa sih itu OSIS? Baik, sampai sini apakah ada yang ingin atau berani menjawab? Silahkan raise hand. Apakah ada yang berani untuk menjawab definisi dari OSIS? Enggak ada. Apakah tidak ada yang berani? Enggak apa-apa, kalau misalkan salah tidak kami apa-apakan kok. Yo, yang berani. Ya. Kanisa dari Imam Bonjol. Agnisa dari Imam. Ya, dipersilahkan untuk Dewi Lintang. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Menurut saya, OSIS itu adalah sebuah organisasi untuk peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan cara untuk menjadi pemimpin dan juga mengatur alur sebuah perencanaan suatu kegiatan. Dan juga sebagai penyalur suara para siswa dan siswi yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih. Oke, keren sekali, keren. Terima kasih ya sudah mau menjawab buat Dewi Lintang. Terima kasih. Jadi definisi yang benar dan yang lebih tepat, OSIS atau organisasi intrasekolah merupakan organisasi yang bergerak dalam lingkup sekolah yang bertugas untuk meningkatkan minat dan bakat siswa-siswi serta aspirasinya. Dan OSIS juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas siswa-siswi dalam hal keimanan dan Pancasilais. Selain itu, menerapkan dan menghimbau kepada para siswa-siswi tentang pentingnya nilai-nilai moral dalam bermasyarakat. Dan masih banyak lagi tujuan mulia yang OSIS lakukan demi terciptanya generasi muda yang berakhlakul karimah dan Pancasilais. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan OSIS SMP dan SMA? Baik, yang pertama, event yang diadakan lebih banyak dan lebih besar. Sedangkan OSIS SMP, event yang diadakan lebih sederhana. Kami ambil contoh program kerja terbesar Semada, yaitu Magenda dan Fancalan. Magenda adalah malam gelar seni Semada yang merupakan kegiatan 2 tahunan sekali yang dibuka secara umum teruntuk pengasahan minat dan bakat siswa-siswinya.
Nah, paling penting dalam agenda ini kami mengundang bintang tamu dari luar daerah. Jadinya lebih asik. Nah, sedangkan untuk angkasa, ajang kreasi seni dan sastra merupakan program kerja baru kami atau inovasi baru kami di kala pandemi. Nah, kegiatan ini kami kemas melalui live streaming. Jadinya untuk adik-adik yang ingin menyaksikan kegiatan ini bisa langsung saja cek di channel YouTube SMA Negeri 2 Bondowoso. Nah, lanjut yang kedua, OSIS SMA lebih dipercaya dan diberi tanggung jawab langsung oleh guru. Untuk OSIS SMP lebih banyak dibimbing secara langsung oleh guru. Nah, dalam hal ini bukan berarti OSIS SMA tidak dibimbing. Kami masih banyak dapat bimbingan dari para dewan guru, tapi kami lebih dipercaya atau dibebaskan untuk meningkatkan kreativitas yang kita miliki. Nah, selanjutnya pengalaman yang didapat lebih banyak dalam segala aspek. Untuk OSIS SMP tidak terlalu banyak pengalaman yang didapat. Nah, hal ini sudah jelas karena yang sudah kami sampaikan di poin pertama sama poin kedua. Oke, next one. Nah, selanjutnya OSIS Semada merupakan OSIS pembeda dari OSIS SMA khususnya di kawasan Bondowoso. Poin yang pertama, OSIS Semada lebih menekankan budaya 5S kepada para siswa-siswi SMA Negeri 2 Bondowoso. Hal ini bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi harus benar-benar diterapkan oleh seluruh warga Semada, khususnya pada siswa-siswinya. Karena menurut saya yang tahu, karena menurut ilmu yang saya dapatkan, akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Sepintar-pintarnya manusia, sekaya-kayanya manusia, atau bahkan secerdas-cerdasnya manusia, ketika dia tidak mempunyai akhlakul karimah yang baik, maka itu akan sia-sia di mata manusia, lebih-lebih dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, in hiyarikum ahsanukum akhlak, yang artinya akhlak itu orang yang paling baik di antara kalian ialah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari sini kita tahu komponen yang paling penting dalam kehidupan bersosial atau bermasyarakat ialah akhlakul karimah atau etika yang baik. Oke, lanjut. OSIS Semada lebih memperhatikan minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 2 Bondowoso. Dengan kegiatan yang kami selenggarakan tidak terlepas dari kemampuan para siswa-siswi SMA 2 Bondowoso yang dimilikinya. Jadinya kami ambil contoh seperti acara angkasa. Dalam kegiatan tersebut, kami selalu memberi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat para siswa-siswi dalam hal seni dan sastra. Nah, selanjutnya, OSIS Semada tidak berhenti berinovasi, khususnya di masa pandemi. Kita sebagai OSIS Semada periode 2020-2021 tidak henti-hentinya untuk melakukan inovasi demi terjalannya suatu program kerja atau kegiatan. Nah, dan pada akhirnya insya Allah kami terus-menerus tidak akan berhenti memberikan dampak positif di sekitar kami, khususnya pada sekolah tercinta kami, SMA Negeri 2 Bondowoso. Cukup. Nah, selanjutnya untuk kestrukturan OSIS akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Kak Akroman. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang struktur OSIS SMA Negeri 2 Bondowoso. Seperti yang kalian tahu, di dalam suatu organisasi pasti terdapat sebuah struktur pengurus dari sebuah organisasi tersebut. Nah, begitupun dengan OSIS SMA Negeri 2 Bondowoso. Kami memiliki struktur yang terdiri dari inti dan beberapa seksi bidang. Dan di setiap seksi bidang tersebut memiliki tugas dan perannya masing-masing. Yang pertama ada inti. Nah, di inti ini terdiri dari Ketua Umum OSIS, Wakil Ketua Umum OSIS, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, dan Bendahara 2. Tugas utama inti ialah untuk menyatukan seluruh pengurus yang ada di OSIS. Selain itu, inti juga bertugas untuk mengayomi serta membantu seluruh segbid yang ada dalam menjalankan sebuah proker. Selanjutnya adalah seksi bidang pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau biasa disebut dengan segbid 1. Nah, segbid 1 ini memiliki tugas untuk mengurus acara atau kegiatan yang bersifat keagamaan. Contohnya seperti Idul Kurban, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan sebagainya. Ekstra yang dirangkul oleh segbid 1 ialah ekstra remus.
Selanjutnya adalah Segbit 2 atau pembinaan budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Nah, kegiatan kita hari ini MPLS merupakan salah satu contoh program kerja dari Segbit 2 sendiri. Segbit 2 merangkul ekstra PMR. Selanjutnya adalah Segbit 3 atau pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Tugas Segbit 3 sendiri ialah melaksanakan upacara hari Senin dan memperingati hari-hari besar nasional seperti upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus dan melaksanakan lomba baris berbaris. Segbit 3 sendiri merangkul ekstra pramuka. Selanjutnya ada Segbit 4 atau pembinaan prestasi akademik, seni dan olahraga sesuai bakat dan minat. Nah, di Segbit 4 ini memiliki beberapa program kerja seperti SNC dan KPMP. SNC sendiri ialah lomba debat yang dilaksanakan antar kelas untuk kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan KPMP adalah kumpulan pelajar pencinta mata pelajaran. Jadi di situ ada tempat siswa-siswa yang biasanya mengikuti olimpiade. Segbit 4 ini merangkul ekstra KIR. Nah, selanjutnya adalah Segbit 5 atau pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, toleransi, dan kepekaan sosial. Program kerja Segbit 5 sendiri adalah mengadakan LDKS bagi seluruh pengurus OSIS serta pengurus ekstrakurikuler dan organisasi lainnya yang ada di Semada. Segbit 5 sendiri merangkul ekstra PAF. Selanjutnya adalah Segbit 6 atau pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Selanjutnya adalah Segbit 7 atau pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi. Nah, dari kepanjangan Segbit 7 pasti kalian tahu kan Segbit 7 ini bergerak di bidang apa? Nah, Segbit 7 ini bergerak di bidang kesehatan jasmani. Segbit 7 ini memiliki program kerja baru yakni e-sport competition, di mana program ini kami membuat lomba e-sport antar kelas di SMA Negeri 2 Bondowoso yang diadakan secara online. Nah, insya Allah e-sport competition ini akan dilaksanakan bulan depan, dan bagi adik-adik sekalian yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, kalian bisa pantau terus Instagram kami, karena di situ kami akan meng-share info-info terupdate. Selain itu, Segbit 7 juga membawahi seluruh ekstra olahraga yang ada di SMA Negeri 2 Bondowoso, seperti basket, bulu tangkis, catur, futsal, karate, renang, dan voli. Selanjutnya adalah seksi bidang pembinaan sastra dan budaya atau biasa kita sebut dengan Segbit 8. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Kak Akroman tadi, Magenda dan Angkasa merupakan salah satu contoh program kerja dari Segbit 8. Selain itu, Segbit 8 juga memiliki program kerja yakni Semarak Kartini. Segbit 8 sendiri merangkul ekstra seni. Selanjutnya adalah Segbit 9 atau pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Segbit 9 di sini bertugas mengurus dan bertanggung jawab atas sosial media OSIS Semada. Selain itu, Segbit 9 juga menaungi ekstra desain grafis. Yang terakhir nih adalah Segbit 10 atau pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Segbit 10 memiliki program kerja yakni mengadakan halal bihalal pengurus OSIS 7 angkatan, dan Segbit 10 juga membawahi ekstra solid. Nah, itu dia penjelasan tentang struktur juga tugas-tugas dari setiap Segbit yang ada di OSIS Semada. Kak, ekstra juga ada program kerjanya enggak? Nah, ekstrakurikuler di Semada memiliki program kerjanya masing-masing, dan setiap ekstrakurikuler memiliki program kerja yang berbeda sesuai dengan bidangnya. Kebayangkan betapa banyaknya program kegiatan yang kita adakan, dan terbukti juga seberapa kreatif dan inovatifnya siswa-siswi SMA Negeri 2 Bondowoso dalam mengasah passion yang mereka punya. Maka dari itu, kalian sekarang yang udah duduk di bangku SMA, banyak-banyak cari pengalaman dengan mengikuti organisasi ataupun tergabung dalam sebuah ekstrakurikuler. Yang mana di dalam organisasi atau ekstrakurikuler tersebut, kalian dapat mengembangkan kemampuan yang kalian miliki. Contohnya seperti kemampuan public speaking dan berpikir kritis. Tapi jangan lupa, di samping itu pelajaran juga tetap diutamakan karena kedua hal tersebut harus berjalan seimbang. Nah, buat kalian yang tertarik untuk bergabung dengan ekstra maupun organisasi yang ada di Semada, kalian bisa follow Instagram kami @osis.semadabws, karena kami bakalan share info tentang pendaftaran dan perekrutan anggota ekstrakurikuler maupun organisasi yang ada di SMA. Jadi buat kalian jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan kami di sini ya. Saya kembalikan kepada Kak Akroman. Nah, selanjutnya
apa saja yang kita dapat dari OSIS? Kalau boleh tahu dari kalian, apakah ada yang pernah mengikuti OSIS sendiri? Bisa raise hand. Apakah ada 1, 2, 3? Aku pengen. Namanya siapa ya? Namanya siapa? Iya, Pak. Oh iya, next. Sabar. Coba Sofia. Dicoba Sofia Nadira S. Bisa diceritakan pengalaman OSIS ketika SMP-nya. Apa yang didapat dari OSIS SMP? Bisa dijelaskan, Bu? Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatannya Kak Royhan ya. Iya. Kebetulan ketika SMP saya menjabat sebagai ketua OSIS. Pengalaman-pengalaman yang saya dapat itu pertama kemampuan public speaking yang semakin percaya diri. Yang kedua juga karena sebagai ketua jadi mengurus seluruh siswa ya di bidang ekstrakurikulernya juga. Jadi saya semakin bertanggung jawab dan semakin bisa mengatur waktu begitu. Iya, keren. Terima kasih ya Dek Sofia Nadira atas jawabannya. Oke, selanjutnya agak ke atas, Pak. Oke, coba Dek Andini Mustikasari. Boleh menjawab pertanyaan saya? Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andini Mustikasari. Sebelumnya saya... Boleh agak keras Dek suaranya. Didekatkan Ya, ke mikrofon. Halo. Iya. Terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andini Mustikasari. Sebelumnya saya pernah menjadi sebagai pengurus OSIS di SMP Negeri 1 Bondowoso. Menurut saya pribadi, apa aja sih yang bisa kita dapat dari OSIS? Yang pertama, kita bisa mempelajari bagaimana memanage suatu kegiatan. Dan yang membuat saya lebih excited adalah ketika masa pandemi seperti ini. Kita benar-benar memutar otak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan secara offline, itu diubah menjadi online. Yang kedua, yang kita dapat dari OSIS tentunya adalah public speaking. Kita bisa belajar untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang banyak. Yang ketiga, kita bisa berinteraksi juga dengan masyarakat luas, seperti yang kita ketahui ya Kak, bahwa OSIS dalam melaksanakan sebuah kegiatan juga memerlukan sponsor dari luar, jadi kita juga bisa belajar untuk berinteraksi, dan secara marketing juga kita dapat dari OSIS. Dan untuk yang selanjutnya, dari OSIS kita bisa belajar apa itu artinya bertanggung jawab, apa itu artinya disiplin, dan pastinya yang bisa kita dapat dari OSIS adalah mental yang kebal, karena jika ada satu kegiatan yang tidak sesuai dengan kemauan siswa, mungkin kita akan dikecam. Dan menurut saya itu pengalaman yang bisa saya dapatkan dari OSIS. Dan satu lagi, saya juga bisa dapat mengatur waktu antara belajar dan mengurus kegiatan OSIS. Terima kasih. Oke, keren sekali jawabannya dari Dek Andini Mustikasari. Dari SMP mana Dek kalau boleh tahu? SMP Negeri 1 Bondowoso. Dulu di OSIS-nya menjabat sebagai? Ketua OSIS. Oh iya. Ya, terima kasih Andini telah menjawab pertanyaannya. Ya, sama-sama Kak.
Yang saya dengar dari tadi yang ikut OSIS di SMP-nya banyak yang berkualitas ya. Semoga dengan kalian masuk di SMA Negeri 2 Bondowoso dapat lebih banyak meningkatkan kreativitas juga dampak negatif bagi SMA Negeri 2 Bondowoso. Nah, next Pak. Nah, yang pertama di sini yang kita dapat dari OSIS yaitu yang pertama dapat memperluas relasi dengan guru dan siswa. Nah, ketika kalian atau adik-adik semua ikut OSIS, kalian pasti mendapatkan banyak teman, banyak kenalan oleh guru kan image kalian di guru itu tidak terlalu buruk kalau kalian pernah melakukan hal kesalahan. Jadinya kalau kalian udah mempunyai image baik, terus kalian ikut OSIS, kalian aktif ke OSISan, kalian bakalan dapat nilai plus dari para dewan guru dan image yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, mengasah kemampuan dalam berorganisasi. Nah, hal ini sangat penting sekali. Dengan kalian mengikuti OSIS, kalian bakalan dapat kemampuan untuk berorganisasi. Karena kemampuan ini, ketika kalian udah terjun lepas di kehidupan luar, kalian bakalan bisa ditempatkan di mana saja pun. Kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan kalian. Dan yang ketiga, melatih jiwa kepemimpinan, berpikir kritis, serta menyelesaikan suatu permasalahan dengan sistematis. Hal ini lebih-lebih penting lagi untuk dunia kehidupan. Karena jika kalian mempunyai jiwa kepemimpinan, berpikir kritis, kalian akan menjadi pemimpin yang baik dan menjadi berpikir pola pandang kalian akan menjadi lebih baik lagi. Dan yang keempat, dapat belajar bagaimana etika dalam berpendapat. Hal ini juga penting lagi karena etika itu nomor satu dalam dunia bermasyarakat atau bersosialisasi. Dengan kalian menampilkan etika yang baik, maka lawan bicara kalian akan menikmati pembicaraan tersebut. Selanjutnya, dapat menumbuhkan sifat kepedulian antar sesama, terlebih lagi mendapatkan pengalaman dalam bersosialisasi. Next. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan mengenai keorganisasian atau ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Bondowoso? Mumpung masih ada waktu, kami persilahkan untuk adik-adik semuanya. Silahkan acungkan tangan. Siapa namanya? Ainun siapa? Oke, untuk adik Ainun dari Gugus Diponegoro bisa menjawab pertanyaannya. Bisa menanyakan apa yang ingin ditanyakan? Silakan, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariyah, saya dari Gugus Diponegoro. Terkait dari baru saja kakak sampaikan, saya ingin bertanya, misalnya ada seorang siswa yang mengikuti salah satu ekstra di SMA 2, dia juga mengikuti olimpiade dan aktif di organisasi. Menurut kakak yang sudah di organisasi, bagaimana cara mengatur waktu agar tidak keteteran ataupun ketinggalan dalam pelajaran di kelas? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan, Dik. Saya dulu. Kamu mau menjawab? Nah, dengan adik aktif dalam kehidupan sekolah, adik aktif olimpiade, aktif organisasi, aktif semuanya, itu balik lagi tergantung dari kalian masing-masing. Kalian pintar-pintarnya untuk memanage waktu yang kalian punya. Ketika kalian di rumah, kalian manfaatkan untuk belajar. Ketika kalian di sekolah, kalian manfaatkan untuk bersosialisasi atau berorganisasi di sekolah. Jadinya untuk memanage waktu dengan baik, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Itu. Ada tambahan dari Kak Livi? Oke, apakah sudah terjawab, Dek? Untuk Dek Andini, Dek Ainun dari Gugus Diponegoro? Ya, terima kasih. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan mengacungkan tangan.
santai aja ya di sini kita mumpung ada waktu untuk sharing-sharing bersama. Silahkan yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke kakaknya. Dari sini kalian apakah ada ketertarikan untuk mengikuti organisasi yang ada di Semada atau ekstrakurikuler? Mungkin udah ada pemikiran-pemikiran aku nanti bakalan masuk ke ekstra, aku nanti masuk ke organisasi ini. Mungkin dari kalian sudah ada yang ada. Bisa sharing-sharing lah bersama kita. Masih belum ada punya pemikiran berarti ya. Jangan takut untuk menjawab, Dek. Jangan takut untuk bersuara. Untuk ekstra basket, siapa namanya? Nama yang bertanya barusan. Daniel, untuk Dek Daniel bisa menghidupkan mikrofonnya. Astagfirullahaladzim. Iya, kalau ingin bertanya melalui mikrofon saja, Ji. Iya. Ekstra basket, voli, sepak bola gitu nggak ada. Itu pas di video ada. Tadi tanya. untuk ekstra olahraga, kami yang adik-adik sebutkan tadi itu sudah ada di Semada. Juga insya Allah aktif kok ekstranya. Kenapa? Kamu ingin mengikuti ekstra tersebut? Atau di SMP juga mengikuti ekstra tersebut? Iya. Iya, santai aja ya. Di Semada pasti ada ekstra yang kamu sebutkan tadi. Siap. Terima kasih. Kalau ikut OSIS dapat makan gratis gak, Kak? Tujuannya adik untuk ikut OSIS itu apa? Masa mau dapat makan gratis? Ini temannya saya yang bertanya tadi. Kenapa? Temannya saya yang bertanya tadi. Oh iya. Malu yang bertanya saya nyampein. Gak apa-apa. Tadi apakah ada yang tanya lagi ya buat terkait ekstra band katanya? Bisa menghidupkan mikrofonnya. Tadi siapa ya yang nanya band? Ekstra dance. Dance. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya. Untuk ekstra band itu ada apa enggak ya? Maksudnya untuk di bagian vokalis itu khusus untuk laki-laki atau wanita atau gimana? Nah, untuk band sendiri itu sudah masuk ke dalam seni, Dek. Jadi di dalam seni itu terdapat banyak divisi-divisi seperti band, teater, tari, dance, dan sebagainya. Jadi untuk adik-adik yang tertarik di bidang hal-hal kesenian ataupun seperti itu, kalian bisa masuk di ekstra seni dan kalian bisa memilih mau masuk di divisi apa, seperti itu. Nah, di dalam ekstra seni itu ada banyak pilihannya, Dek. Bukan hanya seni saja. Jadi bisa kalian masuk band, atau tari, atau teater, dan semacamnya. Tidak, nah di seni itu banyak meluas lah istilahnya. Banyak beragam macam kesenian. Nah ini juga ada yang menarik ya, jadi di seni ini juga ada divisi komik, divisi seni rupa. Nah di situ ada untuk komik gitu, jadi kalian yang suka gambar, suka bikin komik bisa gabung di sana. Oke, apa ada lagi pertanyaan yang kalian ingin tanyakan? Mumpung masih ada waktu untuk sharing-sharing, Dik. Silahkan. Nah, kalau untuk itu, kalian daftar dulu. Kalian daftar dulu, baru nanti bisa kami sampaikan persyaratannya. Untuk itu, kalian pantau terus IG OSIS.Bondowoso. Mana? Siapa tuh? Iya, Dewi Lintang, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan terkait
ekstra podcast nih Kak. Kebetulan saya dengar dari salah satu guru, podcast ini juga merupakan ekstra yang baru. Kebetulan juga saya punya channel podcast di Spotify. Itu kegiatannya daily, weekly, atau gimana ya Kak? Terima kasih. Nah, jadi podcast ini baru ya, masih baru dan itu masuk di dalam seni, di dalam ekstra seni. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu mingguan. Ya, mingguan. Jadi nanti bakal dikasih tahu sama kakak dari divisi itu sendiri untuk jadwal kegiatannya bagaimana, seperti itu. Yang pastinya untuk ekstra podcast sendiri untuk belakangan ini bakalan aktif-aktifnya. Karena kan sekarang masih zaman pandemi. Nah, di situ kami menyalurkan kreativitasnya kami masing-masing. Nah, untuk e-sport sendiri belum ada ya. Tapi mungkin jika kalian tergabung di dalam suatu organisasi atau apa, kalian bisa membuat program kerja yang berhubungan dengan hal itu gitu. Karena tiap tahunnya itu selalu ada inovasi gitu deh, nggak terlalu terpaku pada program kerja yang sudah ada seperti itu. Jadi terserah angkatan yang mengurus pada saat itu seperti itu. Nah, apalagi bulan depan, kira-kira pertengahan bulan, bakalan ada lomba e-sport antar kelas. Nah, ini untuk gamenya itu game Mobile Legends. Jadinya untuk kalian yang ingin menyalurkan bakat kalian lebih tinggi lagi untuk game, kami kasih wadah di sana. Boleh. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang organisasi lain atau apa tentang Semada yang belum kalian tahu? Silakan. Ingin bergabung dengan OSIS karena ingin. Assalamualaikum Kak, saya ingin bertanya Kak. Waalaikumsalam, silakan Dik. Perkenalkan, nama saya Diki Adiansyah Kak, dari Gugus Igusti Ngurah Rai. Mukanya Pak. Iya Dek, silahkan. Silakan. Kontribusi apa yang bila terpilih menjadi seorang anggota OSIS Kak? Terpilih menjadi Seorang anggota OSIS. anggota OSIS. Ulangi Coba bisa diulang, Dek. pertanyaannya Dek, kurang jelas tadi. Kontribusi apa bila terpilih menjadi seorang anggota OSIS? Kamu dulu deh. Nah, jadi kalian agar bisa keterima menjadi anggota pengurus OSIS, tentunya kalian harus aktif, jangan pasif. Karena jika pengurus OSIS itu pasif, maka nggak ada gunanya kamu ikut OSIS kayak gitu. Kedua, kamu harus bisa berpikir kreatif, juga inovatif. Nggak terlalu terpaku dengan program kerja dan hal-hal yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Pada intinya, OSIS itu adalah jembatan antara siswa kepada Dewan Guru. Jadinya untuk siswa yang mempunyai aspirasi atau minat bakatnya bisa disalurkan lewat OSIS, nanti OSIS bisa menyalurkan lewat pada Dewan Guru. Seperti itu jelasnya. Oke, next. Apakah ada pertanyaan lagi? Iya Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Apa? Tanya. Kenapa? Oh ya, silakan De Ainun bisa sharing bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya lebih dalam tentang ekstrakir. Mungkin kakak bisa menjelaskan sedikit banyak tentang ekstra tersebut. Terima kasih. Gimana? Bisa diulang pertanyaannya? Tanya lebih dalam tentang ekstrakir. Mungkin kakak bisa menjelaskan sedikit banyak tentang ekstra tersebut. Terima kasih. Nah, jadi di dalam ekstrakir ini kamu bakal belajar tentang bagaimana cara membuat suatu karya ilmiah, juga bagaimana cara membuat laporan juga. Nah, Bapak Guru yang tadi, Pak Marsuki, itu salah satu pembina di ekstrakir, kayak gitu. Nah, kalau ingin tahu secara dalamnya, silahkan bergabung saja, Dek. Nah, ketika kamu bergabung, di sana bisa kamu tahu dalamnya KIR kayak apa. Bisa dimengerti ya? Siap, Kak. Siap. Oke. Mantap. Ada yang tanya lagi?
Kalau bisa Raisen ya Dek, karena di chat gak kebaca. Mohon penjelasannya. Jika ingin bertanya, bisa langsung menghidupkan mikrofon saja. Baik, saya ingin bertanya, Iya. di masa pandemi ini, apakah ekstra olahraga, contohnya voli, basket, dan lain-lain itu masih aktif secara langsung atau offline, ataukah tidak aktif sampai menunggu pandemi ini selesai atau? Nah, kalau terima kasih ya di atas pertanyaannya. Kalau untuk sekarang itu masih berhenti dulu. Kita masih belum bisa untuk tetap melanjutkan berjalannya ekstrakurikuler olahraga. Tapi kalau dulu masih awal-awal pandemi, udah mulai surut pandeminya, itu kami mulai aktif lagi. Nah, sedangkan ini ada varian baru, ada COVID varian baru, kami berhenti lagi. Mungkin nanti setelahnya PPKM atau turunnya dampak pandemi, mungkin kami bisa menjalankan ekstra tersebut lagi, bisa aktif lagi. Jelas, Dek? Jelas, terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, cukup sekian pertemuan yang kami sajikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan kebermanfaatan dan ilmu yang penting bagi adik-adik semua. Dan semoga adik-adik yang akan memasuki sekolah SMA Negeri 2 Bondowoso dapat mengharumkan nama besar SMA Negeri 2 Bondowoso. Kami tunggu kehadiran kalian di sekolah tercinta ini dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.